السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, kita awali kajian kita dengan niat yang ikhlas. Karena talabul ilmi ini adalah ibadah yang paling agung. Yang dikatakan oleh ulama, salatus sirri wa ibadatul qalbi. Salat sirri dan ibadah hati itu talabul ilm. Agak digedein dikit mas, kayaknya. Taib. Kita akan mengangkat hadis 360 dari hadis Bulughul Maram dan keseluruhannya ya, dan 11 dari hadisul bab ya, 11 dari hadis bab bagus. Bab apa sekarang bahasanya? Salat sunnah, salatut tatawwu'. An Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani. Abdullah ibn Mughaffal adalah sahabat di antara sekian sahabat yang menghadiri bai'atu ar-ridwan, yaitu bai'ah yang diadakan oleh Rasulullah di bawah pohon. Makanya ketika saat ada ranting yang mengganggu wajahnya Rasulullah, maka yang memegangi dan menyingkirkan ranting tersebut adalah Abdullah ibn Mughaffal. Dan itu menjadi kebanggaan beliau sendiri. Sampai dikisahkan, akulah yang menyingkirkan ranting yang mengenai wajah Rasulullah. Dan pohon padang pasir itu jangan antum bayangkan seperti rambutan ya, tinggi dan pendek-pendek, sehingga ketika duduk mengenai rantingnya itu. Abdullah ibn Mughaffal adalah juga salah seorang
10 yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Islam kepada Ahlul Iraq. Dan beliau juga termasuk sahabat yang memiliki kelebihan hatinya lembut, mudah tersentuh dengan hal-hal yang kaitannya dengan akhirat. Makanya tidaklah dituturkan tentang kisah kiamat, melainkan dia menangis sampai hampir pingsan. Beda dengan kita. Ya. Berkali-kali kita mendengarkan atau membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidak tersentuh. Bahkan hati-hati kita semua lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Jadi memancarkan air. Kenapa? Simple, karena kita tiap hari tambah ilmu tapi tidak menambah khasyah kepada Allah. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Dzaka huwal ilmun nafi'. Al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil qalb, dzaka huwal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, dzaka hujjatun 'alal 'abd, ilmu cuma di lisan, itu nanti menjadi dalih mencelakakan hamba. Makanya Rasulullah katakan al-Qur'anu laka au alik. Dan itulah ilmunya Khawarij. Yaqra'una al-Qur'an wa lam yablughu taraqihim. Mereka pandai membaca Al-Quran. Tetapi bacaan itu tidak menimbulkan khusyuk ke dalam hati, khasyah. Makanya dari salian Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, orang itu kalau ilmunya tidak bermanfaat akan kena sanksi 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Akhirnya apa? Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tasba', dan akhirnya wa min du'ain la yusma'. Na'udzubillah. Kalau doa kita akhirnya la yusma', di situ maknanya la yustajab, seperti sami Allahu liman hamida, ay istajaba Allah taala liman hamid. Jadi makna sami'a bermakna ajaba di dalam 2 hal ini. Akhirnya Abdullah bin Mughaffal wafat tahun 59, ada yang mengatakan 60 Hijriah, radhiyallahu anhu. Kita lanjut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Salli ala Nabi. Qala sallu qabla al-maghrib. Jadi tolong saya ingatkan, ini kajian seminggu sekali. Kalau antum ingin menjadi orang yang khairnya banyak, hafalin. Dan menghafal 1 hadis seminggu itu mudah. Dan ana biasakan setiap mengajar Bulughul Maram saya hafalkan. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Summa qala fi salisah, kemudian beliau mengatakan yang ketiganya, liman sya'a, bagi yang mau. Alasannya apa? Karahiyata, di dalam lafaz lain khasyata ayyattakhidahan nasu sunnatan.
Jadi solatlah sebelum maghrib. Yang ketiga, bagi yang mau. Karena takut dijadikan sebagai sunnah. Nah, sunnah di sini maknanya apa? Ustaz Fauzi, arsyidni. Naam, as-sunnah di situ maknanya adalah tariqatun fid din. Lebih kepada mustalahat inda ulama'i al-aqidah sunnah. Makanya banyak ulama yang menulis kitab akidah dengan judul sunnah. Seperti Imam Al-Barbahari menulis kitab As-Sunnah. Abu Bakar Al-Marwazi menulis juga kitab As-Sunnah. Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal, sahabat Imam Ahmad juga menulis kitab As-Sunnah. Oke. Rawahul Bukhari. Hadirin sekalian, mungkin enggak ada satu hukum sunnah makruh. Karena di sini secara tekstual karahiyah wa sunnah khasyah itu dijawab tidak ada. Bahkan yang dimaksudkan di situ adalah sama seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, khasyah. Sama juga ketika Rasulullah menghentikan sholat tarawih di masjid, apa takutnya? Rasulullah SAW takut khasyata an la taf'alu wa ta'jizu anha. Ya, lemah, tidak bisa melakukan. Oke. Dengan demikian di sini memberikan satu makna, maksudnya sholat sunnah sebelum maghrib itu harganya tidak seperti sunnah ratibah. Dengan demikian yang dimaksudkan sunnah yang akhir tadi, karahiyata ayyattakhidan nasu sunnatan ratibatan, sunnatan lazimatan. Itu. Jadi kalau kuan terus menerus tidak. Dan ini sama aja nilai hadis Rasulullah SAW, ma baina kulli adhanaini salatun, antara dua adzan itu ada salat. Ya. Kenapa dikatakan qomat itu juga adzan? Karena panggilan. Makanya qomat disebut dengan adzan. Antara dua adzan maksudnya apa? Adzan dan qomat itu selalu ada salat sunnah. Tapi diakhiri oleh Rasulullah juga liman sya'a, bagi yang mau. Berarti di sini sunnah ghairu muakkadah. Hadis ini rawahul Bukhari di dalam kitabut tahajjud. Ya. Siapa yang ingin muka Sahihul Bukhari, buka kitabut tahajjud. Beliau menurunkan hadis ini. Wa fi riwayat Ibnu Hibban memiliki kitab sahih. Ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Salat sebelum maghrib 2 rakaat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Muslim tidak menurunkan riwayat ini? Ada yang mengatakan kemungkinan Imam Muslim meragukan kesahihan hadis ini. Kemudian kenapa Ibnu Hibban memasukkan? Karena secara persyaratan riwayat, hadis ini memenuhi syaratnya Muslim. Makanya Imam Ibnu Hibban, muridnya Al-Hakim, gurunya Ibnu Hibban, gurunya Ibnu Huzaimah. Jadi 3 orang ini guru murid. Beliau memasukkan hadis-hadis tersebut di dalam sahihnya rata-rata menggunakan teks ala syartil Bukhari wa Muslim atau ala syartihima, sesuai dengan syarat Bukhari Muslim atau dua-duanya. Walaupun tidak secara tekstual dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wali Muslim. Nah ini Imam Muslim menurunkan
satu hadis an Anas bin Malik. Hadirin sekalian, Anas bin Malik, saya ingin cerita sedikit. Anas bin Malik adalah anak yang dihadiahkan oleh ibunya. Ibunya siapa? Ummu? Saya tidak sampean. Ya, Ummu Anas, antum ya boleh-boleh aja. Tapi secara legal nggak pernah menjuluki itu. Siapa? Ummu Sulaim. Suaminya siapa? Abu Sulaim. Tak cita lagi sampean. Abu Ubaidah ibnu Samit. Ya. Iya, kan dia udah menjanda. Taib, Iya. Iya. Taib. Hadirin sekalian, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Ya. Abu Talhah itu tidak pernah absen dari jihad. Ya. Bahkan beliau aktif, ya, mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan Ummu Sulaim juga memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang pada memberikan sesuatu ke Rasulullah. Ada yang menawarkan rumah seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang memberi ini itu. Karena Ummu Sulaim nggak bisa memberi apa-apa. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hampir semua sahabatmu memberi dukungan akan kehadiranmu dan hijrahmu. Saya hanya bisa memberikan anak ini untuk melayanimu ya Rasulullah. Pakai dan gunakan untuk melayani kehidupan harianmu ya Rasulullah. Cuman saya minta satu ya Rasulullah, doakan beliau. Akhirnya Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir madahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya sama anaknya. Subhanallah, doa Rasulullah nggak meleset. Jadi Anas bin Malik masa akhir hayatnya itu hampir memiliki anak cucu itu lebih dari 100. Istrinya pasti lebih dari lebih dari 1. Intinya jarang satu rumah sahabat itu yang hanya 1 perempuan. Jarang. Itu perlu dicatat dengan tinta emas. Ya. Jadi nggak ada satupun rumah Rasulullah yang ada cuman rumah sahabat Rasulullah SAW, rumah tangga sahabat Rasulullah yang memiliki 1 istri itu jarang. Gitu. Sadar nggak? Oke, kita minum dulu. Hadirin sekalian, tidaklah yang menghalangi perempuan itu menolak poligami kecuali egoisme. Kalau dia itu tahu dan paham tentang harkat martabat seorang perempuan, terlindunginya dengan syariat poligami, dan nasibnya nanti di akhirat, dia akan bersikap dengan sikapnya para sahabiat perempuan. Kalau itu suatu kehinaan, berarti hampir semua sahabat-sahabat perempuan itu terhina. Na'udzubillah. Itu kan gitu. Kita lanjut. Anas bin Malik akhirnya melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan akhirnya beliau mengatakan, selama 10 tahun saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah mengatakan kepada saya, kenapa kamu melakukan ini, tidak ini. Saking baiknya siapa? Rasulullah apa Anasnya? Ya dua-duanya. Coba.
majikannya bagus, pembantunya bagus, kan nggak ada konslet, itu kan. Ya, coba kalau pembantu-pembantu sekarang ini seperti pembantunya Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid, memiliki 100 pembantu, seluruhnya hafal 30 juz. Sekarang juz 30 aja nggak nyangkut. Iya kan? Jangankan pembantunya, majikannya aja nggak hafal. Iya nggak, Bu? Kok nggak ngomong? Dan beliau selalu mengenakan sorban hitam dan selalu disangkutkan ke belakang. Dan Anas bin Malik mengatakan hampir setiap malam sepeninggal Rasulullah, aku selalu mimpi ketemu Rasulullah. Subhanallah. Ini dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Inilah kecintaan, kedekatan seorang kepada kekasihnya yang nyata. Ya, mengorbankan kehidupannya untuk tidak melirik kedudukan jabatan dan kekayaan. Mengabdi kepada Rasulullah SAW 10 tahun. Sehingga faedahnya dia mengenali sunnah-sunnahnya hariannya. Makanya dari Anas bin Malik saja itu kurang lebih 1286 sanad hadis yang dia ambil dari Rasulullah. Dan Imam Bukhari Muslim muttafaq sepakat 180 hadis. Kemudian Bukhari infirad alias hanya Imam Bukhari meriwayatkan 80 tanpa Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan sendiri dari Anas bin Malik 90. Coba, dari mana semua itu? Apakah cuma-cuma dari pengabdian panjang, hidup bersama Rasulullah, hidup di Baitun Nubuwah, dan itu adalah kebanggaan, kebahagiaan, dan sekaligus keuntungan dunia akhirat yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Hadirin sekalian, Anas bin Malik akhirnya betul diberikan oleh Allah panjang umur, umurnya sampai 105. Sesuai dengan doanya Rasulullah. Ya. Kasih panjang harta banyak dan anak cucu banyak. Itu memerlukan panjang umur. Kan? Kalau umurnya pendek gimana? Otomatis Masya Allah. Tuh. Gimana? Sedisam. Mau panjang umur atau pendek? Kayaknya kayak antum pendek deh. Ini enggak kawin-kawin itu gimana? Jadi orang itu makin membujang, makin pendek umur. Itu. Karena kebahagiaannya hilang separuh, makanya ketika nikah terbayar berapa? Separuh agamanya. Itu. Makanya muka paling rungsep itu muka bujangan. Karena air mani itu mengendap di muka kepala, itu akhirnya membuat enggak gairah. Loh iya betul, saya betul. Anak enggak ngarang. Disebutkan di dalam kitab Talbisul Iblis Ibnu Jauzi, ya, akibat menahan mani. Jadi orang-orang sufi itu ada yang menahan mani. Itu satu di antaranya efek negatifnya adalah membuat lesu, malas makan, nggak gairah makan. Kemudian nggak gairah hidup, terus mukanya itu pucat dan sering pusing-pusing. Makanya rata-rata penyakit bujangan itu pusing. Dan itu nggak mempan Panadol sampai sekresek. Ya, biar bangkit ya. Oke, Anas bin Malik akhirnya sempat pada waktu bulan Ramadan itu tidak puasa. Akhirnya beliau mengumpulkan 30 miskin, dikasih makan sekaligus. Ini cara untuk membayar fidyah. Di antara sekian cara yang ditempuh oleh sahabat. Seandainya ibu-ibu juga barangkali hamil tidak puasa, kumpulin 30 orang miskin, kemudian dikasih makan. Jadi tidak ribet, tidak harus antar ke sono sini.
atau yang jumbo, karena perempuan yang hamil menyusui itu disamakan kepada orang yang jumbo berdasarkan firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wali Muslim, akhirnya Imam Anas bin Malik meninggal pada tahun 91, ada yang mengatakan 93 Hijriah, dan akhiru man mata minas sahabati fil Basrah. Akhir sahabat yang meninggal di Basrah. Qala, kunna nusalli rak'ataini, kami salat 2 rakaat, ba'da ghurubis syamsi, setelah terbenam matahari. Fakana sallallahu alaihi wasallam yarana, Rasulullah SAW melihat kami sedang melakukan salat itu. Falam ya'muruna walam yanhana, tidak memerintah kami, tidak melarang. Hadirin sekalian, ini adalah penataan Al-Hafidh Ibnu Hajar yang sangat apik. Kenapa Al-Hafidh menurunkan hadis ini berbarengan di dalam satu tema akan sunnahnya sholat sebelum maghrib? Yang pertama dihadirkan sunnah qauliyah, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kemudian yang kedua dihadirkan sunnah fi'liyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla rak'atain qabla al-maghrib. Rasulullah salat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang ketiga sunnah takririyah, di mana ada seorang sahabat melakukan, didiamkan oleh Rasulullah. Dan dari sini kadang tidak dipahami oleh sebagian ahli bid'ah. Ini maaf. Ada sebagian ahli bid'ah yang membenarkan bid'ah dengan hujjah bid'ah hasanah. Karena ada beberapa perbuatan sahabat yang Rasulullah tidak mencontohkan. Itu. Tidak mencontohkan. Di antaranya, iya, azan. Hadirin sekalian, kita jawab, ketika ada perbuatan sahabat didiamkan oleh Rasulullah, itu sudah menjadi sunnah takririyah. Karena di dalam sifat yang melekat pada diri Rasulullah adalah la yajuzu lin nabi tarkul bayan 'indal hajah. Tidak boleh bagi Nabi meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Karena kalau itu diharamkan, kalau itu tidak boleh, harusnya Rasulullah menjelaskan. Makanya pada saat mau ihram Aisyah, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, sebelum ihram Aisyah mengoleskan minyak wangi di keningnya, Rasulullah melihat, tidak melarangnya. Ini termasuk juga sunnah takririyah. Perempuan meskipun secara umum dilarang untuk menggunakan minyak wangi kan, kalau keluar, tapi khusus untuk saat ihram sama dengan laki, yaitu sama-sama disunahkan mengenakan apa? Minyak wangi. Ini namanya apa? Sunnah takririyah. Ya. Dan saya ingin memberikan satu catatan sedikit tentang soal kaitannya dengan sholat. Jadi hadirin sekalian, akumulasinya seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim, hendaknya kita jaga betul-betul. Ya. Sholat 40 rakaat dalam satu hari satu malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan, yaitu 17 wajib, yaitu sholat 5 waktu, kemudian 12 sholat rawatib, dan itu merupakan suatu sunnah muakkadah, makanya diembel-embeli rotib. Ya, makanya gaji yang diberikan secara rutin, nggak boleh enggak, itu namanya rotib, karena nggak boleh ditinggalkan. Yaitu gaji itu wajib, makanya kerja juga wajib. Jangan sampai mengatakan kerja sunnah, ya udah rotibnya sunnah. Mas itu yang kacamata senderan itu siapa tuh? Itu antum.
kelihatan gede antum itu. Jadi nggak pakai mikroskop aja terang mas. Itu. Anak itu paling males ngelihat orang ngantuk, mending lihat setan. Karena jelas ta'awudnya. Kalau antum mana ta'awudin ya repot. Auzubillah min hadal ustad. Itu. Antum yang lainnya serius, antum bisa tidur. Kecapean mas. Mas antum sudah kawin atau belum? Udah? Oh makanya. Tadi malam mijetin istri ya? Oh. Oke, berarti sayang sama istri. Tapi nggak sayang sama kajian. Oke. Jadi ada sekalian seperti itu. Kita jaga. Dimanapun. Ya. 17 ini wajib. 12 ini. Terus 11 tahajud. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum. Jagalah qiyamul lail karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Karena Rasulullah katakan fa innahu qurbatun ila rabbikum sebagai bentuk taqarrub kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lisayyi'at menghapus dosa-dosa besar. Ya. Wa matradatud da'i anil jasad mengusir penyakit dari jasad. Dan itu logis. Karena menurut keterangan medis, setiap orang pada saat malam itu sedang mengalami toksinasi. Dan makin segera tidur itu makin bagus. Makanya Rasulullah itu paling terdepan orang yang segera tidur dan menganjurkan segera tidur. Makanya sampai tidak boleh bicara setelah sholat isya. Maksudnya apa? Biar langsung tidur. Nah nanti ketika di atas jam 12, proses toksinasi itu akhirnya menguras oksigen di dalam tubuh. Makanya otak ini makin kekurangan asupan oksigen. Makanya ketika kita bangun jam setengah 2, jam 2, kita tunggingin kepala kita, oksigen nyalur lagi ke kepala kita. Sehat. Makanya alaikum biqiyamil lail. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Saya kira itu dan sekarang saya buka tanya jawab, mudah-mudahan ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan kajian ilmiah yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya, para pendengar maupun pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Baiklah, kita coba angkat di layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, dari Cianjur, silakan, Pak. Ya begini, mohon maaf di luar tema, Ustaz. Saya ingin menanyakan tentang zikir setelah sholat Jumat, Pak Ustaz. Apakah ada yang berkata seperti ini, Pak? Jadi katanya zikir setelah sholat Jumat itu sama dengan zikir setelah sholat fardu. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Baik, cukup ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat itu seperti zikir pada saat sholat-sholat yang lainnya. Ini memang ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada zikir setelah sholat Jum'ah. Karena ini sholat berbeda. Sholat-sholat yang, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu untuk sholat 5 waktu. Tapi ada yang sekalian ulama yang menganjurkan, dan ini di antara jamaahirul ulama, karena Jumat itu adalah mengganti duhur. Makanya orang yang tidak bisa sholat Jumat, gantinya apa? Sholat apa? Zuhur. Taruhlah seandainya dia bisa sholat Jumat. Kalau dia tidak sempat sholat Jumat, kemudian sholat duhur, pada sholat Jumat tersebut, boleh nggak dia zikir? Oleh karena itu, tetap setelah sholatul Jum'ah disyariatkan untuk zikir-zikir setelah sholat. Ini khilafiyah juga masalah. Boleh tidak kita itu jamak antara ini Jum'ah dengan Asar? Khilafiyahnya hampir mirip. Ya, yang mengatakan bahwa sholat
Jumat itu pengganti duhur, otomatis bisa dijamak. Kalau yang diganti aja bisa dijamak, kenapa yang mengganti tidak? Ini pendapatnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Oleh karena itu, menurut pendapat yang tadi dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, boleh menjamak antara Jumat dengan Asar. Begitu juga dianjurkan tetap zikir setelah sholatul Jumat. Ya, seperti sholat-sholat yang lainnya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan line telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Fadil di Lambur 2 Jambi, Sah. Baik, Abu Fadil di Jambi, silakan. Yang ingin Anda tanyain berkenaan ketika imam menjadi seseorang menjadi imam, apakah diutamakan bacaannya ataukah akidahnya? Karena terkadang kita di masyarakat ini ada imam mungkin kebanyakan melakukan amalan bid'ah dan bacanya bagus. Kemudian ada seseorang yang akidahnya baik, namun bacanya kurang tepat, kurang fasih, yang mana kayak didahulukan. Kemudian dan bagaimana sholat di belakang orang yang akidahnya yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah, apakah sah sholat kita, Ustaz? Baik. Demikian pertanyaan Ana. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz pertanyaannya. Silakan. Hadirin sekalian, ini pertanyaan paling sering ditanyakan oleh para jamaah. Intinya gini, kalau kita mendapati imam ahli bid'ah dan kebid'ahan itu tidak sampai pada tingkatan mukaffirah, maka kita dibolehkan untuk sholat di belakang ahli bid'ah. Berdasarkan fatwa Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, "Salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu." Sholatlah bersama dia, bid'ahnya dia yang nanggung. Makanya di saat akan adanya imam-imam yang zalim, yang jahat, Rasulullah SAW tetap menganjurkan salat kepada mereka, sallu ma'ahum, fa in asabu wa asabtum, wa in akhta'u asabtum wa akhta'u. Artinya mereka yang salah, kita benar. Dengan demikian, ketika Anas bin Malik di Irak itu mendapati gubernur Irak ketika itu Uqbah ibnul Walid sholat subuh itu 5 rakaat karena mabuk. Akhirnya setelah salam, assalamualaikum, karena mabuk, mau nambah lagi enggak? Kata Anas, subhanallah, mau nambah berapa lagi? Udah 5. Hilang gitu. Tapi Anas bin Malik tetap sholat sama beliau. Menjaga supaya umat tidak pecah. Menjaga supaya tongkat kekuasaan itu tidak putus. Makanya dari sinilah kebenaran hadis Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu dari imamnya, penguasanya, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka sabar. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Dzar, nanti di belakang hari akan ada pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Apa sikap kamu? Abu Dzar langsung mengatakan, saya akan angkat senjata dan saya perangi. Apa kata Abu Dzar? Rasulullah kepada Abu Dzar, jangan. Isbir hatta talqawni fil haud. Sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Ini Rasulullah tidak mengomentari pemimpin pada zaman Rasulullah. Pemimpin pada zaman sekarang. Karena nanti suatu ketika akan datang suatu zaman. Dan itu zaman kita. Makanya ketidaksabaran kita terhadap tingkah laku kepemimpinan
membuat kita pusing sendiri, celaka sendiri, dan akhirnya apa? Terjadi banyak huru-hara. Dan ini sejarah membuktikan, bukan omong kosong, ya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan kembali dari pesan singkat dari pendengar dan juga pemirsa Roja. Seorang ibu di Riau bertanya, Ustadz, apa hukumnya membatalkan sholat fardu yang sedang dilaksanakan karena merasa tidak khusyuk dan mengulangi takbir kembali untuk mengulang sholatnya? Syukran atas jawabannya. Nah, Ustaz. Baik, hadirin sekalian, membatalkan sholat gara-gara was-was itu haram. Ya. Haram, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya melarang kita untuk membatalkan amal kita. Kemudian yang kedua, sampai kapan antum akan bisa khusyuk? Sekarang nggak khusyuk, batal lagi. Nggak khusyuk, batal lagi. Itu sholat duhur bisa 2 jam. Dan bahkan ini kalau kita lazimkan bisa menjadi suatu yang bid'ah. Karena masuk ke dalam hadis ini ucapan Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh syariat, maka dia telah membuat syariat. Dan tidak ada satupun penukilan yang kita dapat dari seorang sahabat tabi'in. Dan nggak mungkin di antara mereka nggak was-was. Di antara mereka itu semua khusyuknya 100%. Karena Rasulullah mengatakan, ma min abdin yusalli wa ma kutiba min salatihi illa rubu'uha wa sulsuha wa nusfuha. Tidaklah ada seorang hamba ketika sholat tidak tertulis dari sholatnya kecuali seperempatnya, sepertiganya, separuhnya. Allahu Akbar. Bahkan dalam lafaz lain, usyruha, 1/10-nya, tus'uha. Artinya tidak ada yang bisa sholat full kecuali al-anbiya wal mursalin wal muqarrabin. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi sholat itu ada 5 tingkatan. Sholat yang pertama, tingkatan yang pertama adalah sholat orang yang muhsin fi sholati, yaitu dia sudah bisa sholat anta'budallaha ka'annaka tarah. Masya Allah. Dan ini dicapai oleh para rasul, para nabi, para awliyaul muqarrabun. Yang dimaksudkan oleh hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang kedua, orang yang sudah sempurna syarat rukunnya, khusyuknya, tapi tidak sampai pada ranking anta'budallaha ka'annaka tara. Tapi ini udah jempol bagus. Yang ketiga, orang yang sholat sedang jihad. Kenapa sholat? Karena di masjid jihad, tarik menarik hatinya dengan setan. Allahu Akbar. Dibawa ke kafe UHBS. Allahu Akbar. Kan gitu. Aduh, kayaknya enak nih minum cappuccino. Wah, itu. Bahkan ada yang sholat merencanakan mudik lengkap. Allahu Akbar. Nanti rest area mana ya? Aduh. Nanti lewat sini aja deh, nggak macet. Sampai rukuknya, sujudnya. Bahkan ada yang sholat badannya di IHBS Masjid Ibnu Hajar, hatinya di Kalimantan, di Sumatera. Ya. Dan setan itu sangat ahli ngerecokin sholat itu. Coba, kita itu mau merenungkan di dalam sholat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuniqat. Ingat unta di Mekah. Kapan gue umroh nih ya? Dibelokin, mikirin umroh coba. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Waduh, kalau jalan-jalan sama istri ke gunung, nikmat kayaknya. Coba mikirin, akhirnya nyampe utangnya istri aja belum ngebayar. Kreditnya istri, coba. Padahal mau ngajak, mau merenungkan wa ilal jibali kaifa nusibat, di hati ngajak istri ke puncak. Allahu Akbar. Makanya pernah ada orang kehilangan harta karun, konsultasi kepada seorang ulama, ditunjukkan suruh sholat, ketemu. Di rakaat terakhir, alhamdulillah, Syekh, ini sholat bagus banget, ketemu Syekh. Sholat apa Syekh? Sholatnya setan. Iya. Nah yang keempat adalah sholat orang yang kecurian sholatnya. Masruqun bi sholatihi.
Pencurian sholatnya alias badannya di masjid tapi hatinya dibawa terbang oleh syaitan. Melayang ke pasar, ke tempat kerjaan, ngelamun macam-macam. Itu. Apalagi sebelum sholat. Makanya dari sekalian, kenapa sebelum sholat itu ada prosesi pendampingan yang cukup banyak. Biar ketika saat masuk ke intinya itu siap. Ada dengar adzan, ada wudhu, ada sholat rawatib. Kalau tidak ada, perkara-perkara yang mengitari kita sebelum sholat itu masuk. Makanya, kenapa rahasianya, semua semua syariat itu Allah turunkan di bumi, Jibril yang turun. Tapi ketika sholat Rasulullah yang dinaikkan, agar ketika kita sholat itu, mi'rajul mu'min, seperti Isra, mi'rajnya Rasulullah. Apa itu? Melepas seluruh ikatan dunia. Jangankan antum bawa komputer masuk ke sholat, bawa jarum pentul aja nggak khusyuk. Waduh, ingat istri tadi kehilangan jarum. Aduh, tadi Pak Zaki manggil. Aduh, Pak Puji tadi rapat nggak bener. Mikir di sholat. Nah, yang terakhir ini yang paling parah, yaitu musallin yadlimu sholatahu. Orang yang sholat mendolimi sholatnya, syarat rukunnya kacau balau, khusyuknya nggak ada lepas. Orang seperti ini tidaklah sholat melainkan makin jauh dari Allah dan capek. Makanya di sini takaran sholat yang kita lakukan itu, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar itu sholat. Tidak ada yang lebih besar lagi. Ya, Allah a'lam.